Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, tentunya di konten terbaru kali ini saya akan highlight hasil pertandingan Liga 1 pekan ke-6 yang mempertemukan Malut United melawan Madura United dan juga Persebaya Surabaya melawan Semen Padang. Dan tentunya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Tak terasa ya, Liga 1 sudah memasuki pekan ke-6. Rasanya baru kemarin gitu ya. Tim-tim itu mulai launching pemain, mulai launching jersey, tapi sudah memasuki pekan ke-6. Dan harusnya di pekan ke-6 ini setiap tim itu sudah dapat ya, sudah nyetel lah secara chemistry, secara permainan, secara taktik. Namun ketika saya melihat ya di pekan ke-5, di pekan ke-6, ternyata masih ada beberapa tim yang masih belum tune in antara pemain baru dengan pemain lamanya. Lalu juga skema yang diberikan oleh pelatih itu masih belum teraplikasikan dengan baik di atas lapangan ya. Namun Malut United ya di laga melawan Madura United berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 4-1, dan ada yang spesial ya dari kemenangan Malut United ini, yaitu Ciro Alpes mencetak hat-trick. Wow ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola di Indonesia. Peran dari Ciro Alpes ya ternyata sangat memberikan dampak yang signifikan ya oleh Malut United. Dan Ciro Alpes tentunya itu selalu tampil agresif. Dan kalau gak salah, Ciro Alpes ini merupakan salah satu pemain yang jarang banget cedera, jarang absen, ia selalu ada. Ya paling absen-absen terkena kartu kuning, ya akumulasi kartu merah gitu. Namun koreksi bila saya salah. Kalau nggak salah, Ciro Alpes ini baru mencetak hat-trick. Ini adalah hat-trick pertamanya sejak ia bermain di Liga Indonesia. Dan tentunya seingat saya di Persib Bandung ia gak pernah mencetak hat-trick. Nyetak brace itu pernah. Namun untuk hat-trick itu rasanya belum pernah deh. Coba kalian tulislah di kolom komentar bila ada yang lebih tahu gitu. Dan juga lagi-lagi ya, combo antara Ciro dan David ini udah bagaikan udah satu hati gitu. Jadi David paham di mana posisi Ciro. Tanpa melihat pun David ya tahu Ciro di mana. Dan bola-bolanya itu wah manja sekali gitu ya. Dan kebetulan David da Silva di laga ini gak mencetak gol, tapi ia menjadi menjadi salah satu aktor yang memberikan assist kepada Ciro Alpes. Dan Ciro Alpes sampai dengan pekan ke-6 ini sudah mencetak 4 gol. Nah, sedangkan David da Silva sudah mencetak 3 gol. Harus saya katakan bahwa Malut United sangat begitu beruntung ya, punya 2 mesin gol yang sebelumnya membela Persib Bandung dan berhasil membawa Persib mendapatkan back to back juara Liga Indonesia. Dan di Malut United ini meskipun usia mereka sudah ya gak muda-muda amat gitu ya, sudah kepala 3, Ciro Alpes sudah usia 36, David 35, OTW 36 gitu. Jadi itu sudah bukan usia ideal lagi sebenarnya bagi seorang pemain. Nah, namun David dan Ciro Alpes itu masih mempertontonkan ya kualitas mereka di Liga Indonesia ya. Dan meskipun David da Silva sering sekali terkena cedera, namun ketika bermain ya bersama Ciro Alpes, wah ini sudah menjadi sudah menjadi mesin yang memang ditakdirkan untuk selalu bersama dan mencetak gol dan membuat huru-hara di lini pertahanan lawan. Nah ya kira-kira gitulah ya. Lalu juga dari gol dari Madura United itu dicetak oleh Jordi Wehrman ya. Sayang sekali Madura United star di Super League musim 2025-2026 ini kurang begitu smooth ya. Mereka terseok-seok dan sekarang berada di papan bawah. Dan di musim kemarin pun Madura United pun gak terlalu baik lah performanya gitu. Dan nyaris saja terdegradasi. Padahal di musim 2023-2024 Madura United merupakan tim yang berhasil finish di posisi 4 besar. Namun sayang sekali di musim 2024-2025 lalu juga di musim 2025-2026 performa dari Madura United ini tidak kunjung menjanjikan lah ya. Mereka ya biasa-biasa aja gitu. Tidak terlalu menjadi tim yang langsung gitu ya, tancap gas dari awal bahkan menjadi kandidat besar untuk menjadi juara. Nah, kali ini Madura United agak sedikit pelan-pelan. Nah, untuk Malut United hasil kemenangan melawan Madura United sekarang mereka berada di posisi ke-4 klasemen sementara. Dan dari 6 laga mereka berhasil memenangkan 2 laga, 2 hasil seri dan 2 kalah. Dan lagi-lagi ya
Malut United ini menjadi tim dengan pelatih lokal satu-satunya di BRI Super League, yaitu Henry Susilo. Nah, lalu kita next ya, kita bahas pertandingan yang kedua, yaitu antara Persebaya Surabaya melawan Semen Padang. Nah, saya menonton langsung pertandingan ini dan Semen Padang sangat begitu memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada Persebaya Surabaya. Namun permasalahan mereka adalah efektivitas dalam menyelesaikan sebuah peluang. Banyak sekali peluang-peluang yang diciptakan oleh pemain Semen Padang, namun support ya dari lini kedua atau dukungan dari lini kedua itu minim sekali, sehingga striker mereka itu nyaris berjuang sendirian di lini depan. Ya, bahkan jangan 1-lawan-1 gitu, 1-lawan-3 sekaligus ya. Ini langsung berhadapan dengan bek-bek kokoh dari Persebaya Surabaya. Dan Persebaya Surabaya dari 5 kali laga, karena mereka masih punya 1 laga tunda ya, berhasil memenangkan 3 kali dan 2 kali kalah, dan mereka belum 1 kali pun mendapatkan hasil seri. Namun yang menjadi persoalan dari Persebaya Surabaya ini di setiap musimnya, bahkan di 5 laga awal BRI Super League musim 2025-2026, Persebaya Surabaya itu selalu terkendala dalam urusan mencetak gol. Ya, bahkan dari 3 kali kemenangan itu mereka selesaikan dengan 2 kali menang 1-0 ya, dan 1 kali menang 5-2 melawan Bali United. Namun tetap juga ya, rata-rata gol mereka di setiap pertandingannya adalah 1 gol. Dari musim kemarin pun seperti itu ya. Sejak era Paul Muster, lalu sekarang pelatih kepalanya itu Eduardo Perez, tetap saja permasalahan mencetak gol ini menjadi semacam apa yang sulit sekali gitu untuk dipecahkan di Persebaya Surabaya. Mereka sudah ganti pelatih, mereka sudah merombak pemain, namun tetap saja mereka ini sangat begitu kesulitan untuk mencetak gol. Nah, ini yang menjadi PR besar untuk Eduardo Perez ya, bagaimana caranya menjadikan tim ini subur gol. Karena Persebaya Surabaya yang saya ingat-ingat ya, sejak berhasil comeback dari Liga 2, itu selalu menjadi tim yang selalu sukses membuat 2 bahkan 3 gol di setiap pertandingannya. Namun di 2 musim ini nampaknya itu semua masih belum bisa dilakukan ya, karena ya saya gak tahu lah ya alasannya itu kenapa gitu. Padahal secara materi pemain mereka jago-jago, bagus-bagus ya, dan bisa bersaing loh dengan tim-tim di papan atas yang lainnya atau tim-tim besar yang lainnya seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta. Oke, sedangkan Semen Padang dari 5 kali laga mereka sudah menderita 3 kali kekalahan dengan 1 kali hasil seri dan 1 kali hasil menang ya. Jadi dari 5 laga mereka hanya menang 1 kali. Ini menjadi PR juga ya untuk pelatih Eduardo Almeida. Nah, bagaimana menjadi tim ini menjadi tim solid ya. Karena kita tahu sendirilah Semen Padang itu yang punyanya kan bukan orang sembarangan gitu ya. Dan setiap laganya mereka selalu mendapatkan bonus yang besar. Namun sampai dengan pekan ke-6 ini mereka masih sulit ya untuk menembus papan tengah, dan sekarang mereka berada di posisi 14. Oke, nah itu teman-teman, mungkin saya highlight tipis-tipis aja gitu ya. Nanti lengkapnya kita buatkan lagi. Namun saya tunggu dulu support dari kalian, subscribe dari kalian, like dari kalian, dan jangan lupa juga ramaikan kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.